Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fasda Aksan. Oke, kali ini aku mau bahas kelebihan dari metode geolistrik resistivitas. Apa aja sih kelebihannya? Tonton video ini sampai habis ya. Ya, kita mau bahas tentang kelebihan survei geolistrik resistivitas. Sebelum lanjut, kalau teman-teman punya kesulitan pembuatan peta seperti peta geologi, peta topografi dan segala macam, ataupun mengenai geolistrik resistivitas dan metode geofisika yang lain, silakan hubungi Mytera aja ya. Mytera, linknya ada di deskripsi. Nah, ini kelebihan survei geolistrik resistivitas. Aku ngambil studi kasusnya itu mengenai eksplorasi air tanah ya. Eksplorasi air tanah. Oke, kita lanjut. Kita asumsikan udah tahu ya teman-teman mengenai apa itu metode geolistrik resistivitas. Kalau misal teman-teman belum tahu, butuh insight seperti konsep dasarnya ataupun teori yang mendasari, kalian bisa tonton juga di video yang aku buat sebelumnya gitu. Atau bisa klik di link deskripsi, itu ada ya teman-teman. Aku jelasin secara singkat aja di sini di video kali ini. Nah, metode geolistrik resistivitas ini merupakan salah satu metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara injeksi arus listrik ke dalam tanah. Ini merupakan metode geofisika yang aktif ya, karena kan arus listrik berasal dari luar sistem, karena kita menginjeksikan arus listrik itu ya ke dalam tanah tadi. Nah, tentunya mempunyai tujuan utama mencari nilai resistivitas atau tahanan jenis dari suatu batuan. Kemudian peralatan geolistrik yang biasa digunakan itu ada resistivity meter. Nah, ini contohnya ada Naniura nih, atau Siskal, kemudian Geomative ataupun yang lain itu juga banyak ya resistivity meter. Semakin canggih tentunya, ada yang single channel, multi channel, udah banyak banget lah pokoknya sekarang. Kemudian tentunya ada kabel penghubung, alat tulis untuk mencatatnya, terus GPS untuk mencatat koordinat, aki ini sumber arusnya. Nah, ini juga ada meteran untuk membentangkan lintasannya, juga biar jelas sih di meter ukur berapa pas survei. Kemudian ada laptop, ini juga biar mempermudah kita untuk kontrol data di lapangan. Kemudian ada worksheet juga ini, dan ada peta geologi nanti setelah kita mengolah data untuk interpretasi data. Ada ArcGIS, kemudian HandyTalkie untuk mempermudah pengambilan data di lapangan, Surveyor ataupun Global Mapper ya, ini juga mirip-mirip yang fungsinya sama ya, kurang lebih untuk membuat desain survei ataupun peta geologi, peta topografi di daerah penelitian. Nah, untuk eksplorasi aquifer air tanah, biasanya yang kita gunakan adalah menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi selam bersih. Ini juga udah sempet aku bahas ya teman-teman. Nanti silakan tonton videoku yang sebelumnya. Jadi untuk teknik akuisisi selam bersih ini menggunakan teknik vertical sounding. Nah, ini data yang terukur secara vertikal ya, makanya ini satu dimensi aja. Nah, ini contohnya yang sudah diolah. Bisa kita lihat nih, ada profil batuan hasil survei geolistrik dan juga desain sumur bor. Masing-masing lapisan udah diketahui ya teman-teman setelah diinterpretasi. Ini ada pasir, lempung, kerikil, batuan, pasir dan segala macam. Kemudian kita juga tinjau juga dari segi hidrogeologinya, apakah ini aquifer. Aquifer kan ada beberapa juga nih yang tertekan ataupun aquifer bebas, ada juga aquiclude dan lain-lain. Nah, nanti juga disesuaikan aja teman-teman, silakan. Untuk
untuk pengolahannya, karena ini satu dimensi ya, setelah kita olah data menggunakan Excel, kita bisa gunakan software Progress 3.0 ataupun juga IP Twin. Ini silakan teman-teman nanti bebas memilih, ataupun bisa juga software-software yang lain juga nggak apa-apa. Ini kan namanya software ya, hanya sebagai tools aja untuk mempermudah kita menganalisa atau menginterpretasikan data di lapangan. Kemudian tadi kita dapatkan suatu profil batuan dan juga korelasi-korelasi dari hasil yang kita ukur di lapangan. Nah, setelah itu apa sih kelebihan dari geolistrik khususnya untuk eksplorasi air tanah? Tentunya geolistrik itu pada saat kita akuisisi data itu terbilang mudah dan murah, sehingga mampu mengefisienkan waktu dan juga dana pada kegiatan kita melakukan akuisisi data primer di lapangan atau kegiatan eksplorasi. Nah, batuan di bawah permukaan bumi itu kan mempunyai sifat kelistrikan yang berbeda-beda nih. Nah, adanya perbedaan sifat resistivitas ini, maka metode geolistrik ini mampu digunakan untuk mendeteksi kondisi geologi bawah permukaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena alat-alat ini semua ini tergolong praktis, simple, dan tidak terlalu banyak memakan tempat ya. Jadi ringan kalau kita ngangkat-ngangkat ke tempat lintasan satu ke lintasan yang lain, atau titik satu ke titik yang lain, itu lebih mudah, lebih cepat ya teman-teman. Kemudian meningkatkan kemudahan pergerakan. Nah, ini yang poin pentingnya nih, mobilitas kita lebih mudah ketika melakukan survei di berbagai area, sehingga menghemat waktu dan juga tenaga. Alat yang sering digunakan dalam proses survei itu terdiri dari resistivity meter yang tadi udah aku jelasin, worksheet, kemudian peta geologi, peta hidrogeologi, GPS, roll meter, dan sebagainya. Kelebihan yang ketiga, survei geolistrik ini merupakan tahap persiapan atau pendahuluan yang penting ya, yang sebisa mungkin tidak dilewatkan. Karena untuk memperoleh semua informasi yang dikemas dalam bentuk data mengenai kondisi bawah permukaan tanah yang menyangkut struktur geologi dan sebagainya, maka survei geolistrik ini akan sangat membantu misalnya di tim jasa sumur bor atau tim penggalian untuk menentukan langkah atau tindakan selanjutnya. Jadi kayak quality controlnya gitu, apakah prospek apa enggaknya itu dari geolistrik. Nah, setelah prospek dari hasil geolistrik, maka kita buktikan secara langsung dengan logging atau pemboran di lapangan. Oke teman-teman, kalau misal butuh jasa geolistrik, silakan kontak admin aja ya, bisa di link ini atau bisa kalian hubungi di Tera GIS and Subsurface Specialist, atau bisa hubungi aku juga di Instagram aku, Fasda Aksan. Oke, mungkin itu merupakan 3 kelebihan metode geolistrik khususnya untuk eksplorasi air tanah. Untuk pengolahan data yang lain silakan hubungi ataupun silakan tonton di YouTube aku, dan semoga bermanfaat. Bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.